Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami, Fakultas Ilmu Administrasi, Konsentrasi Bisnis Internasional. Saya Anggita Rahmawati dan rekan saya Hamisda Yumaida Pakpahan dan Nurlela. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang negosiasi ekspor. Negosiasi. Negosiasi merupakan komunikasi timbal balik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan pihak yang punya kepentingan yang sama atau berbeda. Fungsi negosiasi dalam bisnis itu sendiri merupakan pendekatan bisnis praktis, mencari pemecahan masalah antara eksportir dan importir, menempatkan posisi dan keinginan masing-masing pihak yang saling menguntungkan, dan menjadi alat komunikasi yang efektif. Negosiasi bisnis ekspor merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Dalam setiap terjadinya suatu transaksi, tentunya harus diawali dengan suatu tahap negosiasi terlebih dahulu sebelumnya antara pihak eksportir dan importir. Negosiasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan negosiasi secara langsung dan negosiasi secara tidak langsung. Dua cara ini sebetulnya tidak jauh berbeda, hanya saja negosiasi secara langsung itu eksportir bertemu langsung dengan importir dan melakukan negosiasi. Sedangkan secara tidak langsung, eksportir mengirimkan surat penawaran kepada calon importir melalui email dan surat elektronik lainnya. Dan hal ini merupakan pemanfaatan teknologi yang dimana mempermudah kita dalam berkomunikasi dan menghemat waktu. Kita juga dapat terhubung dari suatu jarak yang jauh menjadi terasa dekat dan memudahkan. Langkah-langkah dasar dalam negosiasi merupakan satu, perkenalan tentunya. Yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang ketiga, memulai proses. Yang keempat, mengelola perbedaan dengan baik. Yang kelima, penilaian kembali dan kompromi. Yang terakhir yaitu persetujuan prinsip dan penyelesaian. Selanjutnya, negosiasi secara langsung dan secara tidak langsung akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang negosiasi secara langsung. Pertemuan antara eksportir dan importir, face-to-face negotiation, baik dipertemukan pada saat eksportir mengikuti suatu kegiatan promosi dalam rangka pameran internasional atau kunjungan bisnis langsung ke tempat pembeli atau importir. Pada negosiasi secara langsung ini, penjual mengarahkan segala bentuk kemampuan dan keahliannya dalam mempresentasikan keunggulan produknya, baik mutu, harga, dan sebagainya. Sehingga importir merasa tertarik, bahkan bukan tidak mungkin untuk langsung menempatkan pesanannya. Baik, negosiasi secara tidak langsung akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya dari rekan saya, yaitu negosiasi secara tidak langsung. Eksportir mengirimkan surat penawaran atau offer sheet letter kepada calon importir. Yang pertama itu terjadi tawar-menawar yang biasanya ditekankan pada harga, kuantitas, waktu pengiriman, dan cara pembayarannya. Lalu eksportir haruslah benar-benar mempersiapkan data-datanya secara matang dan akurat agar tidak salah dalam mencapai suatu perjanjian dengan syarat-syarat yang disepakati di dalamnya. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Nah, dalam negosiasi tersebut, kita, eksportir dan importir akan mendiskusikan syarat dan kondisi yang perlu diperhatikan secara umum
dalam mencapai kesepakatan tersebut. Yang pertama, penentuan harga, price. Ini sangat penting ya. Perhitungkan dengan sebaik dan seakurat mungkin harga yang akan ditawarkan, termasuk di dalamnya dengan menghitung biaya produksi atau production cost, biaya bahan baku, raw material cost, kemasan, packaging, pengangkutan, tracking dari gudang ke pelabuhan muat, pajak ekspor, ekspor tax bila ada, biaya dokumen-dokumen, dokumen cost yang disyaratkan, biaya pengiriman, delivery cost, ke pelabuhan tujuan bila kondisi penjualan CNVF atau shift, biaya asuransi insurance cost bila kondisi penjualan shift, dan biaya-biaya lainnya ditambahkan dengan keuntungan atau profit yang diinginkan sehingga menghasilkan harga yang sesuai untuk dinegosiasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ella. Baik, saya akan menjelaskan kemasan atau packaging. Untuk eksportir skala kecil, menengah yang bukan berfabrikasi sebaiknya memberikan penawaran dalam hal kemasan yang sesederhana mungkin, yang tidak memerlukan permensinan berat dan menelan banyak biaya, tetapi masih memiliki standar ekspor. Tetapi untuk perusahaan berskala besar atau pabrikasi, seperti makanan, minuman, dan mainan dan sebagainya, kemasan yang ditawarkan haruslah memiliki daya tarik tersendiri. Yang ketiga, kualitas atau quality. Kualitas atau banyaknya jumlah barang yang ditawarkan haruslah disesuaikan dengan kemampuan permodalan perusahaan eksportir atau juga kemampuan dalam mengumpulkan bahan baku, karena hal ini dapat menentukan ketepatan waktu kita dalam mengirimkan pesanannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Misdah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya itu, yaitu keempat, kualitas atau quality. Kualitas atau mutu produk yang ditawarkan haruslah sesuai dengan yang dimiliki, tidak melebih-lebihkan sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari setelah pesanan diterima pembeli. Terkadang pembeli meminta sertifikat pemeriksaan atau sertifikat of inspection yang memeriksa dan mencatat mutu dan jumlah barang, ukuran, dan berat barang. Pengemasan atau pengepakan barang, banyaknya satuan isi masing-masing pengepakan. Yang kelima itu pembayaran atau payment terms. Pembayaran disepakati bisa berbagai macam bentuknya. Untuk perusahaan yang baru dikenal oleh importir, biasanya mereka menginginkan sistem pembayaran berupa LC, letter of credit, cash agent dokumen, atau dokumen agent payment. Tetapi dari sistem pembayaran tersebut, bila eksportir belum mengenal secara baik reputasi perusahaan importir tersebut, sebaiknya menerima sistem pembayaran berupa LC. Sistem pembayaran ekspor akan dijelaskan dalam bab berikut. Baik, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Maaf, sound-nya dinyalakan, Ella. Saya akan menjelaskan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Kak Misdah. Waktu pengiriman penghafalan dari Veritime. Waktu pengiriman di sini maksudnya adalah waktu atau tanggal pengiriman atau penghafalan yang tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Di sini, pihak eksportir harus berhati-hati dalam menyepakati tanggal penghafalan. Bila eksportir telah memiliki persediaan sehingga dapat mengirimkan atau menghafalkan barang pesanannya secepat mungkin tanpa menunggu batas waktu pengiriman atau penghafalan habis, maka hal ini merupakan nilai tambahan value add bagi eksportir tersebut di mata importir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Hamisdah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu yang ketujuh. Syarat pembayaran atau perdagangan atau kondisi penjualan sale of condition. Umumnya dalam perdagangan ekspor, syarat perdagangan yang sering dilakukan yaitu FOB, free on board, yaitu harga barang sampai di atas kapal
dan kondisi di mana penjual atau eksportir hanya bertanggung jawab terhadap barang sampai di atas kapal yang ditunjukkan oleh pembeli. Yang kedua itu CNP atau CPR, Cost and Freight, yaitu harga barang sampai pelabuhan tujuan dan kondisi di mana penjual atau eksportir menanggung semua biaya pengapalan sampai ke pelabuhan tujuan. Untuk kondisi FOB dan CPR, ini asuransi ditutup oleh pihak importir. Yang ketiga itu ship, Cost Insurance and Freight, yaitu harga barang sampai pelabuhan tujuan dan kondisi di mana penjual atau eksportir menanggung semua biaya pengapalan sampai ke pelabuhan tujuan dan eksportir wajib menutup asuransinya. Untuk meningkatkan daya saing kondisi CPR atau CNP dan SIP, sebaiknya diterima oleh penjual atau eksportir. Yang kedelapan itu yang terakhir yaitu kondisi lainnya, additional conditions. Pengiriman sebagian diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Bila eksportir mendapatkan pesanan dalam jumlah sangat banyak, sebaiknya mencoba melakukan negosiasi agar pengiriman sebagian diperbolehkan. Baik teman-teman, sekian presentasi video tentang negosiasi ekspor dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang mau didiskusikan, komentar, dan lain sebagainya, bisa komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Kami sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman semua. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.